Kalau lu nggak punya uang, berarti lu nggak punya nilai. Maka terimalah ketika orang-orang meremehkan lu ketika lu nggak punya duit. Itu bukan gue yang ngomong teman-teman, tapi itu salah satu kalimat motivasi dari seorang kreator bernama Endang Yustika yang bikin dia dihujat ribuan orang di Instagram Threads. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu orang ini karena permasalahan orang ini cuman hype di Threads doang. Dan sekilas apa yang dia katakan itu nggak ada yang salah gitu. Menurut gue sih biasa aja. Dan mungkin bagi sebagian orang itu termasuk kalimat motivasi yang bisa membangun hidup mereka. Tapi entah kenapa di Instagram Threads kalimat itu tuh terasa begitu menyakitkan bagi banyak orang gitu. Orang-orang pada marah, bukan sekedar nggak setuju ya, tapi marah. Dan akhirnya kemarahan netizen ini bikin si kreator bernama Endang Yustika ini dikuliti habis-habisan dari masalah di bisnisnya, terus kelas public speaking yang berbayar, dan lain-lain. Dan akhirnya si kreator Endang Yustika ini minta maaf. Ya apalagi yang bisa dia lakukan kalau udah dihujat selain minta maaf. Cuman kali ini gue nggak mau ngebahas personal dari si kreator bernama Endang Yustika ini teman-teman, karena gue yakin banyak dari kalian yang nggak tahu orang ini. Tapi yang bikin gue penasaran adalah kenapa kalimat motivasi sesederhana itu bisa memicu kemarahan yang cukup terasa di Instagram Threads. Dan kenapa kalimat-kalimat motivasi yang sok cowboy ala-ala Andrew Tate, Timothy Ronald itu udah nggak works lagi di zaman sekarang. Kalimat-kalimat motivasi kayak kalau lu miskin berarti lu goblok, kalau lu nggak sukses berarti ada kesalahan yang lu lakukan, itu berarti salah lu semua. Yang mungkin dulunya cukup ampuh untuk menyadarkan singa yang tertidur di dalam diri orang-orang. Motivator kan bahasanya gitu ya, sleeping lion, sleeping tiger, atau apalah itu. Sekarang justru malah jadi terasa seperti kalimat yang begitu menyerang dan menyebalkan. Dan gue pengen ngajak kalian untuk melihat fenomena ini lebih dalam, karena ini udah lebih dari sekedar konten kreator atau motivator yang salah ngomong doang teman-teman. Tapi tentang momen dimana mimpi basah para motivator-motivator ini itu mulai bertabrakan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh teman-teman, lagi-lagi gue cuma pengen ngasih tahu kalau mulai hari ini gue open membership di YouTube gue teman-teman. Harganya murah, 10.000 aja, lebih murah dari sekali makan siang kalian, sekali nasi warteg kalian. Dan di live ini kita bisa ngobrol secara langsung, kita bisa tanya jawab di live streaming. Dan tentu kalau kalian udah jadi member, gue akan lebih notice kalian juga. Dan mungkin kalau kalian udah daftar member dan kalian follow Instagram gue, FZN Mario, bisa jadi gue fallback kalau itu akun real. Kalau second account yang nggak ada postingannya, fotonya nggak ada, nah itu gue males tuh. Cuman kalau itu akun real, ya gue fallback. Toh kita bisa sama-sama temenan lah. Live streamingnya kira-kira 2 atau 3 kali seminggu dan mulai tanggal 20 Agustus bulan ini. Cuman kalau ternyata sebelum tanggal itu udah banyak yang daftar, ya udah kita bisa mulai rutin lebih cepat. Dan lagi-lagi kenapa gue bikin membership teman-teman? Selain karena gue pengen kaya raya dari YouTube, juga biar kita lebih bebas untuk ngomongin hal-hal yang sensitif dengan lebih nyolot tanpa takut viral. Karena dengan thumbnail-thumbnail yang nyolot-nyolot di channel ini teman-teman, sebenarnya di dalam setiap pembahasannya itu banyak yang gue tahan, banyak yang nggak gue keluarkan karena ya itu tadi takut viral. Karena baru ngebahas soal agama aja udah dihujat habis-habisan gue. Jadi karena itulah kayaknya lebih baik gue bikin membership aja. Karena ya itu tadi, selain gue pengen kaya raya dari uang membership kalian, juga biar aman, biar kreator kecil ini nggak takut untuk dilaporin polisi gitu. Jadi sekali lagi jangan lupa daftar membership dan kita lanjut ke pembahasan. Jadi supaya kalian bisa sedikit memahami kenapa orang-orang ini bisa segitu marahnya dengan kalimat motivasi yang terdengar biasa aja, maka lu perlu lihat dulu realitas seperti apa yang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Yang mana sepanjang tahun 2025 kemarin, ada lebih dari 80.000 orang kena PHK. Dan itu angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Dan nggak sampai situ aja teman-teman. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa ada 15.000 orang yang kena PHK dari awal Januari sampai April 2026. Dan 15.000 itu bukan angka yang sedikit, Pak. Itu termasuk perusahaan-perusahaan yang udah stabil-stabil kayak pabrik-pabrik di Karawang, terus ya Sritex mungkin, dan lain-lain. Bukan cuma perusahaan kecil aja yang kena, teman-teman. Tapi ya
karyawan yang hidupnya udah stabil bertahun-tahun kena juga, banyak yang kena PHK, Pak. Dan di saat yang sama, teman-teman, upah real minimum pekerja Indonesia itu masih negatif di tahun 2025. Artinya, kenaikan gajinya itu sama sekali nggak bisa mengimbangi inflasi. Daya beli konsumen menyusut ke level terendah dari tahun 2022, banyak kelas menengah yang tiba-tiba turun kelas jadi kelas bawah, dan lowongan-lowongan kerja formal yang baru itu sangat amat terbatas sekali. Dan itu artinya, teman-teman, ribuan orang yang menghujat konten motivasi dari Endang Yustika ini, besar kemungkinan mereka sama sekali nggak melakukan kesalahan dalam hidupnya, teman-teman. Mereka adalah orang yang udah melakukan hal yang benar, udah kerja keras, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaannya. Mereka ikuti aturan, mereka bayar pajak, mereka nggak menyerah dalam hidup mereka, tapi tetap berakhir dalam kondisi hidup yang sulit, yang bukan karena pilihan mereka, bukan karena mereka ngelakuin kesalahan, tapi lagi-lagi karena memang struktur ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan di tengah kondisi yang lagi carut-marut sekarang ini, teman-teman, tiba-tiba nih, bagai petir di siang bolong, ada seorang motivator atau konten kreator motivasi yang bilang, kalau lu nggak punya uang, berarti lu nggak punya nilai. Ya wajar kalau orang marah, Pak. Karena orang-orang zaman sekarang udah pada muak dengan omong kosong yang bukannya bikin tenang, tapi malah semakin memojokkan mereka. Ada istilah psikologi namanya emotional invalidation, yaitu kondisi di mana seseorang merasa pengalaman dan perasaannya ditolak, dianggap nggak valid, atau selalu disalahin. Jadi ketika ada orang yang udah berjuang mati-matian dalam ekonomi yang sulit, terus dia dengar ada orang yang ngomong kalau nilai dirinya ditentukan oleh uang yang dia punya, maka otak mereka tidak memproses itu sebagai kalimat motivasi. Otak mereka akan memproses kalimat-kalimat itu sebagai serangan terhadap harga diri mereka. Dan ada juga kondisi psikologis namanya just world violation, yaitu ketika seseorang sudah melakukan hal-hal yang benar, tapi tetap nggak dapat hasil sesuai yang mereka harapkan. Riset menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap keyakinan just world ini akan memicu respon emosional yang sangat kuat sekali, teman-teman. Karena dia menyerang prinsip dari cara orang menghargai usaha dan kerja keras mereka. Jadi orang-orang yang baru kena PHK setelah 10 tahun bekerja, 10 tahun mendedikasikan hidup mereka, yang hidupnya tetap pas-pasan meskipun udah melakukan semua hal yang diajarkan dari kecil, mereka nggak butuh orang lain untuk bilang bahwa kondisinya adalah bukti ketidakberhargaan mereka. Yang mereka butuhkan adalah pengakuan bahwa situasi ini memang berat, bukan serangan atau kalimat-kalimat yang memojokkan bahwa semua ini salah mereka. Itulah kenapa kalimat-kalimat motivasi receh kayak kalau lu nggak punya uang berarti lu nggak punya nilai, kalau lu miskin berarti lu goblok, itu zaman sekarang udah nggak works lagi, teman-teman. Karena konteks ekonominya udah beda. Narasi itu mungkin akan works di lingkungan di mana mobilitas sosial masih terbuka lebar, di lingkungan di mana kerja keras masih menghasilkan hasil yang sepadan. Tapi ketika realita yang terjadi adalah lu udah dedikasi kerja di sebuah pabrik, tiba-tiba lu di PHK tanpa alasan apapun, upah lu dipotong, nyari kerjaan makin susah padahal lu udah melakukan hal-hal yang diajarkan dari kecil, kuliah yang bener, IPK lu bagus, lu rajin belajar, tapi ternyata nasib lu masih segitu-segitu aja. Maka narasi-narasi receh ala-ala Andrew Tate tadi nggak akan lagi terasa seperti dorongan, teman-teman. Nggak akan lagi terasa seperti motivasi, tapi rasanya seperti penghinaan terhadap kondisi yang sebagian besar nggak ada dalam kendali orang-orang yang terjebak di dalamnya. Lagian gue yakin orang-orang zaman sekarang tuh udah mulai sadar dengan yang namanya toxic positivity, teman-teman. Yang mana pemaksaan optimisme yang nggak realistis, itu seringkali bukannya malah jadi motivasi, tapi justru malah bikin stres, malah menurunkan kepercayaan diri orang-orang, malah bikin orang-orang nggak nyaman karena terus-terusan merasa disalahkan. Gini loh, gue tuh bikin konten ini bukan maksud untuk menghakimi si Endang Yustika tadi secara personal ya, teman-teman. Tidak. Lagian orangnya udah minta maaf dan kalaupun dia masih dihujat, ya udah itu resiko. Cuman gue harap dari fenomena ini ada sebuah pelajaran yang diambil oleh para motivator-motivator atau konten kreator motivasi di luar sana, bahwa
mengadopsi gaya bicara dari kreator problematik kayak Andrew Tate, Timothy Ronald, atau mungkin yang kemarin viral itu siapa, yang konten kreator fitness yang ngatain nyokapnya kayak anjing itu siapa? Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah. Gue beneran lupa namanya, tapi gue yakin kalian tahu yang gue maksud. Lu niru mentah-mentah gaya mereka, terus melemparkannya ke audiens yang memang lagi tertekan secara ekonomi, itu udah nggak works lagi, teman-teman. Itu bukan motivasi, itu penghakiman. Gue tahu maksud kalian baik, tapi maksud baik tanpa empati tetap aja salah. Contohnya gini deh, gue nanya teman gue, misalkan bokap lu kemarin barusan meninggal ya? Terus dia jawab, iya dia udah di surga sekarang. Terus gue jawab, belum tentu loh. Salah nggak gue? Secara kalimat mungkin nggak salah, karena memang belum tentu masuk surga. Tapi secara moral, salah banget pak. Nah itulah kurang lebih yang dilakukan oleh ya kreator-kreator yang mengadopsi gaya koboi-koboi kayak gini. Kayak ya lagi-lagi yang Cindo kemarin itu yang fitness. Terus ya Endang Yustika ini. Sekali lagi teman-teman, niat baik tanpa empati itu salah. Apalagi di kondisi yang rumit kayak sekarang ini. Jadi percaya sama gue teman-teman, motivator yang sok keras tuh sekarang udah nggak works. Lu lihat, gue nggak pernah melabeli diri gue sebagai motivator. Apakah gue pernah ngasih tahu ke orang-orang kalau lu harus nabung, lu harus nyiapin dana darurat, lu harus bla bla bla. No, orang udah pada ngerti. Yang gue lakukan apa? Gue memvalidasi orang-orang bahwa memang kondisi sekarang ini lagi berat-beratnya. Karena memang itu juga yang gue rasakan. Lu nyuruh mereka kerja keras, mereka udah kerja keras. Lu nyuruh mereka side hustle biar pada kaya. Men, mereka selesai ngantor tuh udah pada ngojol sampai tengah malam. Jadi untuk para motivator-motivator muda di luar sana yang merasa diri kalian layak untuk dipanggil motivator, kalau lu nggak tahu rasanya hidup sekeras mereka, nggak usah sok-sokan ngasih mereka nasihat, nggak usah sok-sokan motivasi. Karena kalau itu lu terusin, lama-lama malah bacot lu yang kelihatan murah. Ngerti? Ya itu sekedar opini gue teman-teman. Lagi-lagi yang namanya opini bisa salah, bisa benar. Jadi kalau kalian punya opini sendiri, silahkan tulis di komen. Dan lagi-lagi gue mau ngasih tahu kalau jangan lupa join membership gue teman-teman. Harganya murah banget, cuma 10.000 aja. Kita bisa ngobrol di sana face to face. Gue akan jawab semua pertanyaan kalian di sana secara real time. Dan karena itu live, lo bisa lihat aslinya gua kayak gimana. Kalau ini kan melewati proses editing yang segala macem ya, makanya gua kelihatan pinter. Kalau di live, ya lo bisa lihat gua aslinya gimana lah. Dan ya lagi-lagi kalau lo udah join member dan lo follow Instagram gua, bisa aja gua fallback. Atau kalau lo orang Jogja, bisa aja kita sekali dua kali nongkrong. Nggak masalah, gua banyak waktu kok. Jadi sekali lagi jangan lupa join membership gua dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.